Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Imah, bangun, ayo bangun. Tubuhku bergoyang seperti terkena gempa bumi. Perlahan kubuka mataku, terasa berat. Aku mengerjapkan mataku beberapa kali. Ayo cepat bangun, sudah subuh. Suara cerewet tante begitu terdengar jelas di telingaku. Sebentar mah, kepala Imah masih berat banget, sahutku dengan mata tertutup. Sudah, jangan banyak alasan. Kamu dan Dwi tidur sudah kayak mayat. Susah banget bangunin kalian. Cerocosnya panjang lebar. Rasanya ingin kututup telingaku dengan bantal biar tidak mendengar omelannya. Iya, Imah bangun. Dengan susah payah, aku berusaha membuka mataku yang begitu sulit terbuka. Plafon putih itu yang terlihat pertama kali begitu mataku terbuka. Aku melihat ke samping, Dwi masih tertidur nyenyak. Kulihat jam menunjukkan pukul 5, berarti aku hanya tidur selama 2 jam. Pantesan, kepalaku terasa berat dan pusing. Gendis, kenapa aku tidak melihat putriku di atas tempat tidur? Kemana perginya anakku? Pikiranku mulai berkecamuk. Terdengar suara tawa putriku dari arah ruang tamu. Dengan memaksakan diri, aku segera menuju ke arah suara tawa putriku. Aku tersenyum dengan bernafas lega. Ternyata putriku sedang bercanda dengan kakeknya di ruang TV. Dis, mama kira kamu hilang, ujarku dengan suara parau karena baru bangun tidur. Seperti biasa, tanteku akan segera menyahuti ucapanku. Payah ibu Mundis, anaknya sudah bangun dari tadi, tapi mamanya malah tidak sadar. Gimana kalau ada yang menculik kamu? Pasti mamamu tidak tahu, ibumu itu kalau tidur seperti orang meninggal, ketus tante dengan wajah sinis. Mulutku tidak sabar ingin segera menceritakan kejadian mistis semalam yang menimpa aku dan Dwi. Namun kuurungkan niatku. Aku harus bergegas sholat subuh. Selesai mandi dan sholat, aku segera merebahkan diri di ruang tamu. Mataku masih ingin terpejam, tubuhku meronta-ronta meminta istirahat. Baru saja aku memejamkan mataku, suara cerewet tante terdengar lagi. Imah, ngapain kamu tidur lagi? Cepat bangun, Dwi. Memangnya kalian gak mau sarapan? Sepertinya saat ini kalau boleh memilih, aku lebih memilih mendengarkan lantunan suara sinden daripada suara tanteku yang begitu menyakitkan pendengaranku. Dengan malas-malasan aku segera kembali ke kamar. Kulihat Dwi masih tertidur pulas. Perlahan aku mulai menggoncang-goncangkan tubuh Dwi. Wi, bangun Wi. Tidak ada jawaban, yang terdengar hanya suara dengkuran. Wi, ayo bangun, jangan sampai ibu ngamuk sama kita, bisikku di telinganya. Sebenarnya aku tidak tega harus membangunkan sepupuku. Aku tahu pasti dia teramat lelah dan mengantuk. Tapi daripada mendengar suara amukan tanteku, lebih baik aku segera membangunkan Dwi sebelum terjadi perang dunia ketiga di dalam villa. Setelah bersusah payah, akhirnya Dwi terbangun. Dengan terhuyung-huyung, aku menuntun tubuhnya ke arah ruang tamu. Dwi langsung meringkuk di atas sofa yang nyaman. Kuperhatikan bibir tanteku mulai terbuka. Pertanda sebentar lagi akan ada omelan yang keluar dari mulutnya yang kejam. 1, 2, 3, hitungku dalam hati. Dwi, bangun, jangan malas kamu, bentak tanteku yang membuat Gendis ketakutan dan langsung memeluk kakeknya. Tepat seperti dugaanku, aku jadi tersenyum sendiri karena prediksiku tidak meleset. Kutendang kaki Dwi pelan dengan maksud membangunkan sepupu tersayangku. Wi, bangun Wi, jangan sampai ibu ngamuk.
Bisikku pelan sambil terus menendang telapak kakinya. Bu, aku masih ngantuk. Rengek Dwi mencoba membujuk ibunya yang terlihat marah. Ngantuk? Memangnya kamu semalam tidur jam berapa? Mata tanteku mendelik mendengar jawaban putri satu-satunya. Jam 3 lebih, Bu, jawab Dwi masih dengan mata terpejam. Ngapain saja kamu melek sampai jam 3 subuh? Cecar ayah Dwi yang tampak penasaran dengan kelakuan putrinya. Coba bapak tanya sama Mbak Ima, aku ngantuk, sahut Dwi tidak bersemangat. Om menatapku, tatapan matanya menunggu penjelasan yang keluar dari mulutku. Dengan perasaan campur aduk, aku ceritakan tentang teror yang semalam telah menghantui aku dan Dwi. Tante dan Om terdiam mendengar ceritaku. Wajah mereka menyiratkan keraguan. Sepertinya mereka tidak mempercayai ceritaku. Apa kamu yakin dengan yang kamu alami? Mungkin itu hanya imajinasi kalian. Soalnya Om dan Tante semalam tidak mendengar suara apa-apa sama sekali. Lirik Om melihat ke arah istrinya, tanda meminta persetujuan. Bapak kalau tidak percaya sama cerita Mbak Ima dan Dwi, coba sekarang Bapak cek ponsel Bapak dan Ibu. Semalaman Dwi mencoba menghubungi ponsel kalian, tapi tidak diangkat. Dwi menimpali pembicaraan kami. Dia berusaha membela aku. Sudah tidak usah dibahas lagi. Tadi pagi Ibu lihat memang ada riwayat panggilan telepon dari Dwi, tapi itu bukan berarti kalian sudah mendapat teror. Bisa jadi itu ketakutan yang dibuat-buat oleh kalian sendiri. Tanteku kekeh dengan pendiriannya bahwa kejadian semalam hanya hayalan dan karangan kami semata. Aku menghela nafas berat. Percuma bercerita sama mereka kalau tidak percaya. Aku melirik Dwi yang mulai berjalan ke arah kamar mandi. Tampaknya dia begitu kesal mendengar ucapan orang tuanya. Selesai sarapan di restoran hotel, kami segera berkemas dan bersiap pulang ke rumah. Kulihat Om sudah memarkirkan kendaraannya di depan villa. Tante mulai memasukkan barang bawaan kami ke dalam bagasi mobil. Sedangkan Dwi menggendong putriku melihat kuda yang lalu lalang di depan villa. Aku berjalan ke arah dapur, ingin mengambil dot susu gendis yang bekas dipakai tadi pagi. Alisku bertaut ketika melewati meja makan. Pupil mataku mengecil melihat sesuatu tergeletak di atas kursi meja makan. Apa itu? Perlahan ku amati benda tersebut. Aku bisa merasakan aliran darahku berdesir dengan cepat. Bunga. Ada bunga kantil di atas kursi semalam yang diduduki makhluk astral berwujud sinden. Ima, ayo cepat, ngapain sih lama banget? Teriakan tante mengagetkan diriku yang masih terpaku menatap bunga di hadapanku. Dengan ragu ku ambil bunga tersebut dan aku genggam dalam tangan. Iya ma, sebentar, balasku sambil berlari keluar villa. Mah, Om, tunggu sebentar ya, pintaku sambil berlari menuju ke arah pohon beringin. Bismillah, ini aku kembalikan bungamu yang semalam ketinggalan di kursi makan, ucapku sambil melempar bunga kantil ke arah pohon beringin. Angin yang tadinya bertiup pelan berubah menjadi kencang dan menggoyangkan dahan beringin yang rimbun. Sepertinya makhluk astral itu memberi tanda sebagai ucapan rasa terima kasih. Terima kasih atas sambutannya semalam dan sudah tidak membuat putriku menangis, haturku sambil tersenyum dan berjalan menjauh dari pohon beringin yang terasa begitu kental aura mistisnya. Ngapain kamu ke pohon beringin? Selidik tanteku. Enggak apa-apa mah, balasku sambil tersenyum tipis. Om mulai menyalakan kendaraannya. Perlahan mobil mulai bergerak meninggalkan villa. Saat melewati pohon beringin, gendis menunjuk ke arah pohon dan tersenyum. Putriku melambaikan tangannya. Aku menoleh ke arah pohon dan samar-samar terlihat sosok sinden tengah duduk di antara ranting beringin yang kokoh. Ia tersenyum ke arahku dan anakku. Dari balik kaca, aku pun membalas senyumannya. Samar-samar terdengar lembut lantunan tembang Sunda melepas kepergian kami. Perlahan kendaraan kami menjauh dari villa yang sudah memberikan kenangan tidak terlupakan untukku dan Dwi. Cuaca di Subang yang sejuk ditambah pemandangan alamnya yang masih asri membuat aku sedikit melupakan kejadian semalam. Mah, nanti mampir ke tempat oleh-oleh ya. Ima mau membelikan sesuatu untuk Eyang. Pintaku memecah keheningan di mobil. Iya,
Mama juga mau beli oleh-oleh untuk tetangga dan teman pengajian, sahut tante sambil terus mengunyah kuaci yang menjadi teman favoritnya di sepanjang perjalanan. Pak, berhenti di situ saja, pekik Dwi ketika melihat toko makanan yang di pelangnya tertulis salah satu cemilan favoritnya. Pasti mau beli mie lidi super pedas, awas sakit perut, cibirku ke arahnya. Dwi tersenyum jahil sambil mengerlingkan matanya ke arahku. Jangan berisik mbak, kalau ibu tahu nanti aku bisa kena marah, bisiknya di telingaku. Akhirnya kami berhenti sejenak di sebuah toko yang menjual oleh-oleh khas Subang. Di depan toko tampak abang penjual balon sedang menjajakan balonnya yang berbentuk hewan. Sambil menggendong gendis, aku memilih buah tangan yang akan aku berikan untuk Eyang. Celotek gendis sambil menunjuk ke arah balon. Itu namanya balon sayang, gendis mau beli balon? Tanyaku pada putriku. Baru saja aku selesai berbicara, wuss, angin kencang menghempas sepeda penjual balon berikut barang dagangannya hingga roboh ke arah jalan. Beberapa balonnya terlihat berterbangan ke udara. Mata putriku membeliak dan langsung menjerit histeris ketika salah satu balon yang berbentuk tiger terbang mendekat menghampiri dirinya. Tangisan putriku mengundang beberapa mata pengunjung menoleh ke arah kami. Dengan sigap, penjual balon segera berlari dan menangkap balon yang sudah membuat anakku menangis ketakutan. Punten bu, balon parantos ngais budak nak, tuturnya dengan sopan santun disertai penyesalan yang terlihat jelas dari wajahnya. Gak apa-apa bang, namanya juga tidak sengaja, balasku dengan ramah sambil terus berusaha menenangkan tangisan gendis. Atur nuhun bu, tuturnya sambil menganggukkan kepala tanda pamit. Kuperhatikan ujung mata abang balon melirik sekilas ke arah putriku sambil menyunggingkan senyum misterius. Aku terus mengamati sikap penjual balon yang gerak-geriknya terlihat begitu mencurigakan. Imah, kamu sudah selesai belanjanya atau belum? Tanya tante sambil mengamati mataku. Sudah mah, ini baru Imah mau bayar, jawabku gelagapan seperti pencuri yang sedang tertangkap basah. Dengan cepat aku menuju ke kasir untuk membayar makanan yang sudah kubeli. Selesai berbelanja oleh-oleh, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 3 jam lebih, akhirnya kami tiba dengan selamat di rumah. Aku menghempaskan tubuhku di atas sofa, badanku terasa letih. Baru saja aku memejamkan mataku, terdengar suara pria mengucapkan salam dan memanggil namaku. Aku segera membalas ucapan salamnya. Ujung mataku melihat dari balik tirai jendela. Ternyata itu suara Bang Adi yang sedang berdiri di luar pagar. Dengan malas aku bangkit dan menghampiri Bang Adi. Ada apa Bang Adi? Tumben nyariin Imah, lontarku dengan wajah kurang bersahabat. Maaf Mama Gendis, kalau saya sudah mengganggu waktu istirahatnya. Sudah 2 hari ini Eyang sakit dan selalu kecarian Gendis. Kalau Mama Gendis tidak keberatan, apa bisa nanti mengajak Gendis untuk datang ke rumah? Tatapan matanya begitu memohon kepadaku. Aku memincingkan mataku. Memang Eyang sakit apa bang? Perasaan sebelum Imah berangkat ke Subang, kondisi Eyang baik-baik saja. Hatiku mulai diselimuti rasa was-was. Biasa Mama Gendis, sakit jantungnya kambuh lagi. Setiap kali Eyang mengigau, yang terucap dari mulutnya hanya nama Gendis. Makanya ketika saya mendengar suara mobil memasuki garasi rumah Ibu Saras, saya segera keluar untuk memastikan apakah Gendis sudah pulang atau belum. Tukas Bang Adi sambil mengetukkan jarinya ke pagar besi. Aku menghembus nafas pendek dan tersenyum pendek. Baik Bang Adi, nanti Ima dan Gendis akan ke rumah Eyang. Tapi Bang Adi tolong tunggu di teras ya. Ima takut kalau masuk ke rumah Eyang sendirian. Baik Mama Gendis, nanti saya tunggu di teras. Terima kasih banyak ya. Terpampang secercah senyum bahagia dari wajah Bang Adi yang terlihat tirus. Ima, kamu di mana? Ayo beresin dulu semua pakaian kotormu, teriak tante dengan suara melengking. Dengan bergegas aku segera berlari masuk ke dalam rumah. Jangan sampai aku mendapat ultimatum lagi dari tanteku. Mataku berkeliling di setiap ruangan, namun tidak nampak batang hidung tanteku.
Di kamar tengah kulihat Dwi dan putriku sedang asik bermain boneka. Sedangkan dari kamar utama hanya terdengar suara dengkuran Om yang begitu kencang. Di mana tanteku? Di ruang TV dan dapur juga tidak terlihat keberadaannya. Aku celingukan mencari keberadaan sesosok orang yang paling aku takuti. "Ima, Mama di halaman belakang." Suaranya menggema mengaung di setiap sudut ruangan. Aku segera melangkahkan kakiku melewati dapur dan terlihatlah tanteku sedang mengeluarkan semua pakaian kotor ke dalam mesin cuci. Dengan langkah ragu aku mendekatinya. "Mah, Ima boleh tidak?" Belum juga aku selesai berbicara. "Tidak." Beliau langsung memotong ucapanku. Untuk beberapa saat aku menunduk dan mengatupkan bibirku rapat-rapat. Sedari aku kecil, aku paling takut dengan tanteku. Apalagi jika beliau marah, ucapan yang keluar dari mulutnya sangatlah tajam dan menyakitkan hati. "Ayo cepat, bantu Mama beberes," perintahnya dengan ketus. Dengan bimbang aku memberanikan diri bersuara. "Mah, sakit jantung Eyang kambuh lagi." Wajahku terlihat cemas menunggu jawaban yang keluar dari bibirnya yang sangat tipis. "Kamu kata siapa?" Matanya melotot seakan bola matanya keluar setelah mendengar ucapanku. "Tadi Bang Adi kesini ngasih tahu kalau Eyang sedang sakit dan ingin sekali bertemu Gendis," sautku sambil memainkan jari kakiku di lantai keramik yang kasar. Ekspresi wajahnya yang tadi terlihat mengeras perlahan-lahan melunak. Setelah berpikir sejenak, akhirnya tante mengizinkan aku untuk menjenguk Eyang dengan catatan tidak boleh terlalu lama. Aku menarik nafas lega. Dengan cepat aku segera menyiapkan oleh-oleh yang sudah aku beli khusus untuk Eyang. "Wi, kamu mau nemenin Mbak ke rumah Eyang gak?" Tanyaku sambil berdiri di depan pintu kamarnya. "Terima kasih Mbak, kejadian semalam saja hampir bikin aku mati berdiri. Sekarang malah disuruh uji nyali di rumah Eyang." Tukasnya dengan rasa takut yang begitu terlukis jelas di wajahnya yang cantik. "Mbak akui, aura rumah Eyang rasanya memang berbeda. Tapi selama Gendis tidak menjerit ketakutan, bagi Mbak tidak masalah." Tanganku menjulur menggendong putriku yang mulai berjalan tertatih. "Ya sudah, Mbak ke rumah Eyang dulu ya. Kamu gak takut kan sendirian di kamar?" Sindirku sambil tersenyum sinis. "Awas kamu Mbak," sahutnya sambil memajukan bibir dan menjulurkan lidahnya. Siang itu cuaca di luar terasa begitu terik. Pintu pagar rumah Eyang yang biasanya terkunci rapat sekarang tampak terbuka lebar. Kulihat Bang Adi memejamkan matanya di kursi teras sambil ditemani secangkir kopi hitam yang hampir habis. Bang Adi terpaki kaget ketika aku menepuk bahunya. "Kucing garong!" teriaknya dengan wajah terkejut. Aku tertawa kecil melihat ekspresi wajah yang terlihat lucu. "Maaf ya Bang Adi kalau sudah menunggu Ima terlalu lama." "Gak apa-apa Mama Gendis, maaf tadi saya ketiduran. Ayo masuk, Eyang sudah menunggu di kamarnya." Ternyata letak kamar Eyang posisinya tidak terlalu jauh dari ruang tamu. Pintu kamarnya terbuka dan terdengar suara Eyang sedang berbicara dengan seseorang. Aku mengetuk pintu kamar yang tidak tertutup dan mengucapkan salam. Terdengar suara pria menjawab salamku, tapi itu bukanlah suara Eyang. "Masuk Ima." Suara Eyang terdengar lirik. Kakiku mulai memasuki kamar Eyang yang begitu luas dan hangat. Aroma minyak kayu putih yang menyengat langsung menyeruak ke dalam indera penciumanku. Kulihat Eyang sedang duduk bersandar dengan diganjal bantal. Di sebelah kanan tempat tidur terlihat tabung oksigen besar sebagai alat bantu untuk bernafas. Aku terpana melihatnya. Separah inikah kondisi Eyang sampai harus menggunakan oksigen? Di ujung tempat tidur tampak Pak Ali dengan wajah tertunduk sedang memijat telapak kaki Eyang yang terlihat sedikit bengkak. Ia memandang sekilas ke arahku dan tersenyum. Aku pun membalas senyumannya. Pikiranku sangat kalut saat melihat kondisi Eyang yang tergeletak tidak berdaya di atas tempat tidur. Gendis terlihat mulai gelisah. Bahasa tubuhnya menunjukkan kalau putriku merasa tidak nyaman berada dalam kamar Eyang. Ia memalingkan wajahnya dan mulai merebahkan kepalanya di bahu. "Sini Gendis, ayo duduk samping Eyang," ujarnya sambil meringis kesakitan. Perlahan aku menghampiri Eyang dan mencium tangannya.
Aku duduk di kursi yang sudah disediakan di samping ranjang. "Eyang, ini ada oleh-oleh dari Gendis," sambil aku letakkan buah tangan yang kubawa di atas meja samping tempat tidur. "Ngapain repot-repot? Lain kali jangan pernah bawa apa-apa kalau bertandang ke rumah Eyang," pungkas Eyang dengan nafas tersegal-segal. "Gak apa-apa Eyang, Iman tidak merasa direpotkan sama sekali kok," balasku sambil mengamati rona merah yang terkuras dari wajahnya. Eyang menatap mataku dalam-dalam dan tersenyum tipis. Kedua tangannya menjulur ingin menggendong putriku. Dengan cepat Gendis menepis tangan Eyang sambil memalingkan wajahnya. "Aduh, Eyang ada salah apa sama Cantik? Eyangnya kangen tapi malah dicuekin sama cucunya," kakek Eyang dengan bersusah payah. Sepertinya Gendis sedih melihat Eyang terbaring sakit, ucapku membesarkan hati Eyang. "Gendis, kesini mau ngobatin Eyang kan?" tanyanya dengan mimik wajah serius. Seperti biasa aku akan menolak halus permintaannya. "Eyang bicara apa sih? Gendis masih kecil, belum paham hal seperti itu." "Siapa bilang cucuku belum paham? Gendis ini anak yang pintar. Li, tolong ambilkan bingkisan di atas meja," tita Eyang sambil menunjuk ke meja jati yang terletak di sudut kamar. Pak Ali segera mengambil barang yang dimaksud dan menyerahkannya pada Eyang. "Imah, sebentar lagi Gendis ulang tahun kan? Maaf, Eyang tidak bisa ngasih apa-apa. Hanya ini kenang-kenangan yang bisa Eyang berikan untuk cucu tersayang." Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan sebuah goodie bag ke dalam genggamanku. Aku menyambut hadiah yang Eyang berikan untuk Gendis. "Terima kasih Eyang, harusnya tidak usah repot-repot. Gendis tidak butuh hadiah, cukup melihat Eyang sehat saja sudah bahagia," tuturku sambil membelai kepala putriku. "Eyang juga bahagia bisa memberikan hadiah tas ke Gendis. Cucuku ini nantinya akan tumbuh menjadi anak yang pintar. Minat belajarnya tinggi dan ia gemar menuntut ilmu." Wajahnya yang pucat berubah sumringah. Rasa kekaguman terlukis jelas dari wajahnya yang terlihat pias. Eyang mengulurkan tangannya dan membelai rambut ikal putriku dengan penuh rasa sayang. "Kemarin di hotel banyak yang ajak cucu Eyang kenalan ya?" Terlihat senyum di ujung bibir sambil menarik nafas pelan. Aku terpana mendengar ucapan Eyang. "Tenang saja, mereka tidak berniat jahat. Mereka cuma ingin kenalan sama Gendis," selorohnya sambil memegang dadanya yang mungkin terasa nyeri. "Eyang, tolong jangan banyak berbicara dulu sampai kondisinya pulih betul," timpal Pak Ali yang dari tadi hanya terdiam. "Mumpung masih ada kesempatan, Li. Eyang mau puas-puasin bicara sama Ima dan memandang cucu Eyang yang cantik. Walau hanya bisa melihat rambutnya saja." Mulutnya melengkung membentuk senyuman. Pak Ali menundukkan wajahnya. Ia tidak membantah ucapan Eyang. "Ima, Eyang ada permintaan untukmu. Kalau Eyang sudah tiada, Eyang minta kamu untuk segera kembali ke suamimu. Tolong maafkan dia." Eyang memandang ke arah dinding kamar dengan tatapan kosong. Ia menghela nafas berat dan melanjutkan ucapannya. "Tolong dijaga cucu Eyang baik-baik. Gendis membutuhkan kamu untuk selalu di sampingnya, untuk terus mendampinginya. Jangan pernah menyerah mengurus Gendis. Memang tidak mudah, tapi Eyang yakin kamu pasti sanggup. Satu lagi, walau Eyang sudah meninggal, rumah ini selalu terbuka untuk kamu dan Gendis. Jangan pernah sungkan untuk bertandang kemari." Wajah teduhnya membuat hatiku bergejolak, berusaha menahan butiran air mata agar tidak jatuh dari pelupuk mataku. "Eyang jangan ngomong gitu dong. Eyang harus semangat. Insya Allah Eyang panjang umur." Suaraku bergetar hebat menahan tangis. "Nggak bisa, Nduk. Waktu Eyang sudah dekat. Eyang senang sekali bisa mengenal Ima dan Gendis." Ucapan tulus Eyang membuat air mataku mengembang. Tanpa kusadari, air mataku perlahan jatuh membasahi pipi. Aku memalingkan wajah sambil mengatur nafas. Aku berusaha menguasai hati dan perasaan yang gundah gulana. "Ima," suara lembutnya terdengar mengaung di telingaku. "Saran Eyang, jangan pernah Gendis diasuh oleh orang lain. Semua yang mengasuh Gendis akan dibikin sakit oleh anakmu.
Cuma kamu yang bisa mendampinginya. Seandainya Gusti Allah berwelas kasih, ingin sekali rasanya Eyang bisa menemani Gendis berproses. Suaranya lirih menahan sakit setiap kali berbicara. Hatiku semakin remuk melihat penderitaan orang yang begitu aku kasihi. Dis, marahin Eyang tuh. Ucapan Eyang masa ngaco? Ketusku untuk menghilangkan rasa sedih. Maafkan Eyang karena hanya bisa menemani Gendis sesingkat ini. Eyang belum bisa berbuat banyak untuk cucu kesayangan. Serunya pelan sambil terus mengelus punggung Gendis. Gendis mulai rewel. Sepertinya putriku merasakan apa yang tengah Eyang rasakan. Ucapan perpisahan dari orang terkasihnya, orang yang begitu tulus menyayanginya. Semakin lama tangisan Gendis semakin kencang. Tangisannya terdengar pilu, membuat hatiku tertusuk. Aku yang tidak tega mendengar tangisannya segera pamit undur diri dari hadapan Eyang. Ima pamit ya Eyang. Besok Ima dan Gendis kemari lagi untuk menjenguk Eyang. Sementara ini Ima minta Eyang untuk istirahat total agar kesehatan Eyang cepat pulih. Otot rahangku terasa mengejang saat menasihati Eyang. Ketika aku berdiri dari kursiku, Eyang meraih tanganku. Mata kami saling beradu. Perpisahan itu yang tengah kami rasakan. Ima, tolong camkan pesan Eyang. Semua ini demi kebaikan dirimu sendiri. Membulatlah hatimu, Ima. Perlahan-lahan Eyang melepaskan genggamannya dari tanganku. Aku mengangguk lemah, berusaha menyenangkan hatinya. Dengan perasaan gugup, aku meninggalkan kamar Eyang. Pikiranku melayang membayangkan kemungkinan terburuk yang akan aku dengar. Sudah 1 minggu berlalu, alhamdulillah kesehatan Eyang berangsur pulih. Setiap hari kuhabiskan waktu bercengkrama di rumah Eyang. Wajah beliau selalu berbinar ceria setiap melihat kedatangan aku dan Gendis. Namun tidak demikian halnya dengan Gendis. Putriku selalu menangis setiap melihat wajah Eyang. Gendis juga menolak ketika Eyang ingin menyentuh tubuhnya. Hingga suatu hari, Eyang mendapat telepon dari kliennya yang di Surabaya. Kliennya mengibah pertolongan dari Eyang. Entah masalah apa yang tengah dihadapinya sampai harus mengemis ke Eyang. Aku dan istrinya mati-matian berusaha membujuk Eyang untuk menolak keinginan kliennya. Bagi kami kesehatan Eyang lebih penting daripada pekerjaannya. Pak, jangan sampai Bapak anfal karena naik pesawat. Kondisi Bapak tidak memungkinkan untuk berpergian jauh. Istrinya memberi saran dengan raut wajah cemas. Namun Eyang begitu keras kepala. Beliau kekeh dengan pendiriannya. Ternyata Eyang telah mengiyakan permintaan kliennya dan 3 hari lagi beliau akan segera bertolak ke Surabaya. Kuperhatikan raut wajah istri Eyang menunjukkan rasa kecewa dengan keputusan yang Eyang ambil. Bismillah, niatku ini baik, ingin menolong orang yang sedang kesusahan. Semoga Gusti Allah meridhoi niatku, ucap Eyang tulus. Mah, Ima, ayo bangun. Aku yang sedang tertidur nyenyak mendadak terbangun karena mendengar suara tante yang begitu jelas di telingaku. Aku mengerjapkan kedua mataku, mencoba memulihkan kesadaranku. Ada apa, Mah? Sekarang jam berapa? Tanyaku dengan suara parau. Sekarang jam 4 pagi. Eyang. Suara tante bergetar dan matanya memerah menahan tangis. Eyang kenapa? Tanyaku panik. Dengan sigap aku segera duduk di ranjang tempat tidur. Tadi pukul 3 malam, istri Eyang ke rumah. Beliau memberitahu kalau Eyang kolab di mobil saat perjalanan menuju ke bandara. Sekarang bagaimana kondisi Eyang? Ucapku terbata-bata menahan tangis. Pak Ali langsung membawa Eyang ke rumah sakit. Alhamdulillah sekarang beliau sudah siuman dan sekarang dalam perjalanan pulang ke rumah. Loh, kenapa dibawa pulang, Mah? Itu permintaan Eyang. Beliau ingin meninggal di rumah, bukannya di rumah sakit. Aku terperajat mendengar ucapan tanteku. Meninggal. Belum sempat aku berkata, suara tangisan Gendis mengagetkan kami. Putriku terbangun dan langsung memeluk diriku. Ia menangis terseduh-seduh. Aku langsung menenangkan dirinya. Gendis mimpi apa? Kenapa tiba-tiba menangis? Tatapku keheranan melihat sikapnya. Terdengar suara sirine ambulan memasuki pekarangan rumah Eyang. Tanpa banyak bicara, tanteku segera berlari keluar ruangan.
meninggalkan aku yang masih terdiam terpaku. "Eyang," desisku lirik. Tidak lama kemudian terdengar suara tante memanggil nama aku. "Ima, tadi Eyang bilang ke mama kalau beliau ingin melihat gendis untuk terakhir kalinya," ujarnya dengan nafas ngos-ngosan. Aku terdiam. Ada rasa bimbang menyusup di benakku. "Ayo mah, cepat!" bentak tanteku diiringi suara tangisan gendis yang semakin bertambah kencang. Hatiku semakin bertambah ragu. Apa yang akan terjadi kalau gendis melihat Eyang untuk yang terakhir kalinya? Aku takut kalau putriku semakin histeris. "Maaf mah, Ima tidak bisa mengabulkan permintaan Eyang. Mama lihat kan kalau gendis rewel banget, apalagi nanti kalau bertemu Eyang." Tante menarik nafas dan menghela berat. Ia menatap putriku. "Sebenarnya mama juga tidak tega mendengar tangisan gendis," ujarnya setengah berbisik. "Tolong sampaikan permintaan maaf Ima ya mah untuk Eyang dan keluarganya." Tante menganggukkan kepalanya dan segera menuju rumah Eyang. Kulihat di luar rumah mulai banyak kendaraan yang berdatangan. Sepertinya murid-murid pengajian Eyang sudah berkumpul untuk mendoakan kesembuhan beliau. Sayup-sayup terdengar jelas suara orang membaca surat Yasin. "Eyang, Ima mohon bertahanlah. Begitu banyak orang yang sayang dan mendoakan kesembuhanmu," bisikku pelan. Tanteku terlihat sibuk membantu di kediaman Eyang, sedangkan aku hanya berdiam diri di rumah, berusaha menenangkan tangisan gendis yang tidak juga berhenti. Tepat pukul 10 pagi, putriku meraung, menjerit histeris, matanya mendelik menatap ke arah pintu kamar. Tangisannya seperti sebuah pertanda. Kulihat tante menghampiriku, diiringi isak tangis. Beliau menyampaikan berita yang tidak ingin aku dengar. Tepat pukul 10, Eyang berpulang ke hadapan Pencipta. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Hanya itu yang terucap dari bibirku. "Nanti selesai sholat Jumat, jenazah Eyang akan segera dibawa ke Solo untuk dimakamkan di sana sesuai dengan permintaan terakhirnya." Pandanganku terasa nanar. Lantai yang kupijak serasa kosong. Aku menangis sejadi-jadinya dalam hati. Sirine ambulan terdengar mengaum. Dengan langkah gontai aku menatap kepergian Eyang untuk yang terakhir kalinya dari halaman rumah. Aku memejamkan mataku erat. Hatiku terasa sakit. Aku berusaha menahan air mata yang berdesakan berusaha keluar dari pelupuk mataku. "Selamat jalan Eyang. Semoga Allah menerima semua amal ibadahmu," ucapku terisak-isak menangisi kepergian Eyang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.